Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Putri Firdaus, TG 17 Indralaya, akan mempresentasikan bagaimana mitigasi bencana geologi untuk studi kasus daerah Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, dengan dosen pengampu Bapak Budi Setiawan, STMT PhD. Di sini terdapat 5 poin terinfografik. Yang pertama, kondisi kependudukan. Yang kedua, kondisi geomorfologi. Yang ketiga, kondisi kebencanaan. Yang keempat, mitigasi yang dapat dilakukan. Dan yang terakhir yaitu peluang asuransi bencana di daerah pemetaan. Berikut merupakan peta basemap Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat. Secara administratif, daerah ini terletak di perbatasan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim, dengan luasan lokasi pemetaan 9 kali 9 km. Untuk akses jalan sendiri terdapat dua akses jalan, yaitu jika melalui pusat Kabupaten Lahat berjarak sekitar 1,5 jam, dan jika melalui pusat Kabupaten Muara Enim berjarak 1 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Sedangkan untuk menuju ke akses pemetaan terdapat dua akses, yaitu dari arah barat daya dari Kabupaten Lahat dan dari arah timur laut dari Kabupaten Muara Enim. Pada daerah ini dimungkinkan untuk membawa kendaraan roda 4, tetapi untuk masuk ke lokasi yang lebih detail lagi, sebaiknya menggunakan kendaraan roda 2 dan berjalan kaki. Hal ini dikarenakan pada lokasi timur terdapat Bukit Serelo dan pada lokasi barat, lokasi pemetaan, terdapat Bukit Besak. Dan juga terdapat beberapa jalan desa dan jalan setapak untuk memasuki beberapa daerah yang ada. Untuk menuju ke tengah lokasi pemetaan, yaitu berada pada lokasi Bukit Serelo dengan lereng yang cukup curam, sehingga diharapkan dapat berhati-hati saat melakukan pemetaan. Kemudian di sini saya menjelaskan bagaimana kondisi kependudukan di Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat. Berdasarkan dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat tahun 2017, disebutkan bahwa Kecamatan Merapi Selatan terdiri dari 7.953 jiwa penduduk yang terbagi menjadi 4.557 jiwa penduduk laki-laki dan 3.896 jiwa penduduk perempuan, dengan luas daerah berkisar 200 km persegi dan kepadatan penduduk berkisar 40 orang per kilometer persegi. Disebutkan juga di Kecamatan Merapi Selatan terjadi migrasi masuk dan keluar penduduk pada tahun 2014 sebanyak 50 dan 60 orang. Berikut merupakan kondisi geomorfologi Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat. Di sini berdasarkan peta geomorfologi Kecamatan Merapi Selatan dengan klasifikasi Widiatmanti yang dimodifikasi oleh Haget, disebutkan bahwa Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat secara geomorfologi didominasi oleh perbukitan lereng curam dengan elevasi 500 sampai 1000. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbukitan Serelo yang memiliki lereng yang curam. Dalam morfologi ini disusun oleh batuan gunung api dari lajur barisan yang di dalamnya terdapat beberapa hutan semak belukar, juga sebagian kecil ladang ataupun kebun kopi milik masyarakat setempat. Ini merupakan kondisi lereng di Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat. Berdasarkan peta kemiringan lereng ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk lereng didominasi dengan bergelombang sampai berbukit terjal yang memiliki elevasi 3-14% dan 14-20% dengan elevasi 500 sampai 1000 meter. Jika diilustrasikan, bentuk lereng tersebut dapat menyebabkan mass wasting berupa creep dan rock slide. Sehingga di sini pada elevasi 650 dapat diinterpretasikan memiliki slope yang tinggi dengan klasifikasi steep sampai very steep dengan bentuk morfologi perbukitan. Selanjutnya, ini merupakan kondisi kebencanaan di Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat. Berdasarkan dokumen KRB Kabupaten Lahat, bahwa Kabupaten Lahat dengan keadaan topografi yang berupa kemiringan dan ketinggian, berpotensi terjadinya 5 kebencanaan, yaitu banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Ini merupakan peta resiko multi ancaman bencana untuk Kabupaten Lahat
Dan ini merupakan peta risiko bencana tanah longsor untuk Kabupaten Lahat. Untuk di lokasi pemetaan yang terletak di Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat, lebih didominasi dengan bencana berupa bencana tanah longsor. Hal ini dikarenakan karena bentuk morfologi yang sangat curam berupa perbukitan lereng curam dan kurangnya kemampuan vegetasi dan soil di atasnya untuk menahan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan di lokasi pemetaan banyaknya lahan bukaan tambang yang belum direstorasi, sehingga vegetasi tersebut memiliki kemampuan yang kurang untuk menyerap air saat terjadinya hujan, yang berpotensi dapat terjadinya longsor. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas bagaimana mitigasi yang dapat dilakukan di Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat. Ini merupakan diagram untuk kajian awal saat melakukan mitigasi bencana untuk menentukan bagaimana tingkat risiko bencana yang terdiri dari 4 indeks, yaitu indeks kerugian, indeks kependudukan terpapar, indeks ancaman, dan indeks kapasitas. Mitigasi sendiri sangat diperlukan untuk mengurangi resiko dan mengurangi kerugian yang terjadi saat bencana alam, karena bencana tentunya akan mengeluarkan kerugian, baik itu kerugian berupa ekonomi, fisik, ataupun kerusakan lingkungan. Untuk Kecamatan Merapi Selatan sendiri, terdapat 5 langkah mitigasi bencana yang diadaptasi dari Sendai Framework. Yang pertama, kebijakan pembangunan sosial untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkenanya bencana. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah korban jiwa ataupun jumlah warga terdampak. Yang kedua yaitu menerapkan metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat biaya. Hal ini digunakan untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana alam itu sendiri. Kemudian selanjutnya memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti memperkuat pemukiman penduduk yang tahan akan gempa, atau memperkuat infrastruktur jalan saat dilewati kendaraan bermuatan besar sehingga dapat menahan apabila nantinya terjadi bencana alam berupa longsor. Untuk langkah keempat yaitu memperkuat relasi dan koneksi seperti relasi terhadap International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, karena tidak dipungkiri saat terjadinya bencana, suatu daerah pastinya memerlukan bala bantuan untuk mengurangi beban saat terjadinya bencana alam tersebut. Yang terakhir yaitu menyusun rencana kontingensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintah. Hal ini sangat dibutuhkan karena di masa sekarang yang sering terjadinya bencana alam, baik masyarakat ataupun pemerintah diharapkan memiliki kesiapsiagaan saat terjadinya bencana. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana peluang asuransi bencana di Kecamatan Merapi Selatan dan Kabupaten Lahat. Asuransi sendiri sangat dibutuhkan untuk mengurangi saat terjadinya bencana. Dalam konsep mitigasi, bangunan komersial ataupun bangunan milik pemerintah harusnya dibangun di atas lahan yang lebih aman dan terhindar dari keterpaparan bencana, sehingga saat terjadinya bencana alam, bangunan tersebut dapat dialihkan menjadi tempat pengungsian seperti sekolah. Tidak hanya bangunan milik pemerintah, bangunan berupa rumah pribadi warga juga harusnya diasuransikan untuk menanggulangi saat terjadinya bencana. Untuk tarif saat mendaftar di asuransi kebencanaan, biasanya perusahaan asuransi telah mengklasifikasikan apakah bangunan tersebut merupakan bangunan pemerintah ataupun bangunan pribadi milik warga, dan kemudian diklasifikasikan lagi berdasarkan kelas konstruksi dan zona daerahnya. Berdasarkan IKI Zone by District 2015, Kecamatan Merapi Selatan, tepatnya Kabupaten Lahat, masuk ke dalam zona kelima untuk tarif asuransi sendiri, sehingga berikut merupakan ilustrasi pengasumsian biaya yang harus dikeluarkan jika mendaftar di suatu perusahaan asuransi. Untuk tarif yang dikeluarkan, biasanya perusahaan asuransi telah menentukan tarif premi berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.